Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Perjuangan Kapten Kasihin mengusir penjajah di Kabupaten Nganjuk menjadi teladan bagi kita semua. Pria kelahiran Tulungagung tersebut rela bertempur habis-habisan, namun perjuangannya harus dibayar mahal. Kapten Kasihin harus meninggal dunia di usia muda. Kapten Kasihin merupakan salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Pria kelahiran Tulungagung tersebut rela bertempur habis-habisan selama agresi militer kedua. Bahkan perjuangannya harus dibayar mahal karena Kapten Kasihin harus meninggal dunia di usia muda. Puncak kisah perjuangan Kapten Kasihin terjadi saat bertugas di Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Saat itu desa ini dipilih untuk menjadi markas Batalion 22 Sriti untuk memukul mundur tentara Belanda. Sebagai Komandan Kompi 3 Yon 22 Sriti, Kapten Kasihin seringkali ikut terjun langsung ke medan tempur, serta berhadapan langsung dengan tentara Belanda. Puncak pertempuran Kapten Kasihin terjadi pada bulan April tahun 1949. Saat itu Kasihin berperang melawan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan pertempuran hebat tersebut sampai merenggut nyawa Kapten Kasihin. Banyak pihak mengisahkan bahwa pria asal Tulungagung tersebut terkena tembakan tentara lawan saat bertempur dengan tentara Belanda. Kapten Kasihin yang tertembak sempat bersembunyi di rumah warga setempat, namun akhirnya meninggal dunia. Jasad perjuangan yang gugur di usia 32 tahun tersebut kemudian dimakamkan di Desa Kedungombo. Jadi Danki. Nah, setelah itu ketika agresi militer kedua, beliau itu ditugaskan di wilayah Kabupaten Nganjuk, di wilayah Nganjuk bagian selatan, tepatnya di Desa Kedungombo. Nah, peristiwa tanggal 22 bulan 4 tahun 1949 itu ada peristiwa yang cukup mengagetkan itu, yaitu ketika Belanda itu ada informasi di wilayah Nganjuk bagian Desa Kedungombo ini sebagai pusat pemerintahan sementara Kabupaten Nganjuk. Jadi kabupaten dulu itu pemerintahannya itu sementara dialihkan di Desa Kedungombo sini. Nah, ternyata di sini juga ada 2 batalion, salah satunya itu Batalion Sriti yang dipimpin yaitu Dankinya itu dari Kapten Kasihin. Nah, ketika Belanda datang ke sini itu sempat tembak menembak antara Kompi C yang dipimpin Kapten Kasihin dengan Belanda itu menyerang dari Kedungombo. Beliau ketika peperangan itu beliau kena tembak, akhirnya beliau itu sempat lari masuk ke dalam rumah warga, akhirnya beliau itu juga gugur juga di situ. Setelah gugur beliau ditinggal oleh Belanda. Sebelum gugur dia sempat menyampaikan kepada pemilik rumah, si ibu itu, Bu Rasio itu, bahwasanya menyebutkan ya seperti inilah memperjuangkan negara demi kemerdekaan, istilahnya jiwa raga itu ditaruhkan. Kasihin Hadisutomo ini memiliki jiwa patriotisme yang sangat tinggi. Sejak muda, dia sudah mengabdikan diri di dunia militer. Ia sudah berkomitmen untuk membela tanah air. Kecintaannya terhadap bangsa dan negara Indonesia menjadi alasan utamanya, sehingga Kasihin akhirnya menjatuhkan pilihannya untuk menjadi seorang tentara angkatan darat. Dengan tekad yang kuat dan didukung dengan kompetensi mumpuni, karirnya di militer meroket. Di usianya yang baru menginjak kepala 3, Kasihin sudah mendapatkan pangkat seorang kapten. Untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada Kapten Kasihin, Pemkab Nganjuk mengabadikan namanya dalam sebuah monumen yang hingga kini masih berdiri kokoh di alun-alun Nganjuk. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk.